Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bukankah ini? Saat pria itu melihat labu dewa bermata 9, mata pria itu membelalak dengan marah, dan dia terus melihat labu itu dengan tidak percaya. Ya, Anda memang yang menghancurkan semua makhluk hidup. Anda bahkan berani mencuri harta karun penguasa dunia tanpa batas. Pria itu berteriak dan marah. Meskipun saya memiliki kekuatan yang kuat, tapi saya juga tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini. Meskipun saya benar-benar ingin mengambilnya, saya tidak akan bisa mengambil labu ini, dan semua yang saya katakan adalah benar. Namun, apakah Anda percaya atau tidak? Saya tidak peduli. Lagi pula saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Jadi, saya pergi dulu. Sambil berbicara, Xiaoyan membalikkan tangannya. Kemudian dia menyingkirkan labu dewa bermata 9. Kali ini, Xiaoyan berbalik dan benar-benar ingin pergi. Mulailah pertempuran dan biarkan saya pergi. Tidak peduli apa, saya harus menghancurkan formasi ini, kata Xiaoyan. Tunggu, jangan pergi. Saya percaya pada Anda. Pria itu berteriak dengan serius, namun Xiaoyan masih bersiap untuk pergi. Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Lagi pula, Anda belum mengatakan sepatah kata pun tentang cara menerobos dewa asli ke alam leluhur. Jadi mengapa saya harus membuang waktu bersama Anda di sini? Sialan, saya tidak punya banyak waktu. Xiaoyan berkata sambil mengumpat dengan tidak sabar di akhir. Karena tidak peduli seberapa banyak Xiaoyan berbicara, dia masih ingin melihat apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang dewa asli alam leluhur dari orang ini. Dan kepura-puraan ini jelas dimaksudkan untuk menipu pria itu. Lagi pula cukup sulit untuk mematahkan formasi ini sekarang. Jika orang ini memblokirnya, tidak hanya mustahil untuk menghancurkan formasi, tapi Xiaoyan juga khawatir dia masih akan terjebak di sini dan harus bertarung dengannya. Sekarang saya telah transformasi menjadi formasi ini. Sebelumnya saya adalah dewa asli yang pernah menerobos alam leluhur dari klan dewa asli. Saya bernama Jin Huanshen. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menyempurnakan saya menjadi senjata, maka dengan warisan ini Anda bisa merasakan kekuatan dewa asli saya. Pada saat ini, pria itu memperkenalkan namanya yang bernama Jin Huanshen, dan dia adalah dewa asli alam leluhur yang telah jatuh. Mendengar itu, mata Xiaoyan berbinar, karena baginya inilah adalah berkah yang paling dia butuhkan saat ini. Apakah Anda dewa asli alam leluhur? Meskipun Xiaoyan bertanya, tapi Xiaoyan masih menunjukkan ekspresi jijik saat ini. Sepertinya dia masih meremehkannya. Lupakan saya, buka pintunya dan biarkan saya keluar. Xiaoyan melambaikan tangannya yang langsung membuat pria itu sedikit cemas. Tidak, jalan ilusi emas yang saya pahami dengan jelas masih sangat kuat. Berapa banyak orang yang menginginkan saya, tetapi mereka masih tidak mampu. Jika tidak, menurut saya Anda adalah tuan jahat. Jadi kemampuan saya juga tidak akan diberikan kepada Anda. Jin Huanshen berkata dengan tergesa-gesa. Jelas dia mengagumi Seisun dari lubuk hatinya, terutama saat Xiaoyan mengeluarkan labu dewa bermata 9. Jadi dia ingin sepenuhnya meyakinkan Xiaoyan. Lihat ke bawah dan lihat. Xiaoyan tidak menjawab Jin Huanshen, tapi dia mengatakannya pada diri sendiri. Di bawah mereka adalah kota Wundian. Saat pembukaan formasi besar di kota ini, semuanya hampir hancur. Namun kota yang seharusnya hancur ini tiba-tiba telah pulih kembali seperti sebelumnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya baru saja membunuh penguasa istana Wundian. Sama seperti kota ini, dia akan segera dibangkitkan.
Dan Anda adalah jiwa yang terperangkap dalam sungai waktu yang panjang. Jadi seharusnya semuanya telah menghilang. Jadi saya bisa pergi sesuai keinginan Anda. Dan Anda juga tidak bisa membuat apa-apa. Karena pada akhirnya semuanya akan hilang sepenuhnya dalam sungai waktu yang panjang ini. Jadi tidak peduli seberapa kuatnya Anda dan betapa kuatnya klan dewa asli di masa lalu. Faktanya adalah klan dewa asli telah dimusnahkan. Suara Xiaoyan keluar dengan sangat lembut. Jelas dia mencoba mencuci otak orang kuat yang hidup dalam kekekalan. Meski dia sendiri tidak tahu persis apa yang dia katakan. Tapi selama Xiaoyan bisa menerobos dewa asli alam leluhur, dia akan baik-baik saja. Tapi sekarang, Xiaoyan harus bisa menjadikan Jin Huanshen sebagai sukarelawan. Bahkan Xiaoyan berinisiatif mengantarkannya ke rumahnya, karena ini adalah jalan yang terbaik. Bagaimanapun, Xiaoyan juga merupakan monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Jadi Xiaoyan masih memiliki kemampuan memanipulasi hati orang. Saya bisa menjadi senjata warisan Anda, tapi Anda harus berjanji pada saya. Izinkan saya melihat dunia lagi sekarang. Ji Huanshen berkata dengan serius. Biarkan saya memikirkannya, jawab Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tidak, bukankah ini permintaan kecil? Jin Huanshen merasa tidak berdaya. Di masa lalu, Jin Huanshen adalah keberadaan yang bisa memanggil angin dan hujan, dan kemampuannya juga salah satu yang terbaik di antara para dewa asli. Sekarang dia di sini bersama Xiaoyan. Dia bahkan tidak tahu caranya untuk melawan, sehingga dia tiba-tiba menjadi tidak berharga. Tidak juga. Yang ingin saya tanyakan adalah, setelah saya mendapatkan warisan seni bela diri Anda, apakah saya masih dapat memiliki senjata warisan lainnya? Xiaoyan menggaruk kepalanya, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Jin Huanshen juga cukup terkejut. Kemudian dia tiba-tiba memutar matanya lagi ke arah Xiaoyan. Anda sebenarnya sama sekali tidak serakah, kan? Hei, bukankah saya juga berasal dari kekuatan keluarga Jisong? Saat mendengar apa yang dikatakan Ji Huanshen, Xiaoyan tersenyum tanpa rasa malu. Secara teori, itu mungkin dilakukan, tapi saya tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Jin Huanshen berkata tanpa daya pada saat-saat terakhirnya. Ayolah, Anda benar-benar menghasilkan banyak uang dengan memiliki senjata warisan saya, dan nama itu akan diwariskan selamanya. Pada saat ini, Xiaoyan masih terlihat berusaha berkompromi, yang membuat Ji Huanshen menggertakkan giginya. Saat dia melihat ekspresi Xiaoyan, ada rumor bahwa nama Anda adalah Tuan Jahat, tapi menurut saya tidak. Anda harus berlatih ilmu pedang dan dipanggil Bisun. Xiaoyan tidak tertawa. Sebaliknya, dia menatap tubuh bagian bawah Ji Huanshen dengan serius, yang membuat Ji Huanshen mundur perlahan. Apakah Anda baik-baik saja dengan ini? Xiaoyan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak benar. Saya hanya berpikir apakah benda dia di sana juga akan berubah menjadi emas. Untungnya, Ji Huanshen tidak memiliki tubuh asli. Jika ada, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan mengeluarkan seteguk darah sekarang. Tentu saja. Jin Huanshen meraung marah pada Xiaoyan. Bagaimanapun Ji Huanshen tidak pernah merasa begitu terdiam dalam hidupnya. Ayolah, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Jelas Xiaoyan juga tidak ingin terus menggoda Jin Huanshen. Jadi dia langsung bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Untuk proses penerimaan warisan saya, metode ini mungkin sedikit menyakitkan. Tapi menurut saya, Anda adalah Tuan Jahat, jadi seharusnya rasa sakit seperti itu bukanlah apa-apa untuk Anda. Kali ini, Dewa Asli Ji Huanshen berkata dengan ringan. Seberapa menyakitkannya, terutama karena saya takut sakit, kata Xiaoyan sambil tersenyum.
Anda akan tahu jika Anda mencobanya, tapi mengapa Anda ingin memiliki teknik bela diri warisan dan Anda masih takut sakit? Meskipun warisan saya tidak memungkinkan Anda menerobos ke alam leluhur dewa asli saat ini, tapi Anda bisa mendapatkan kekuatannya sepenuhnya. Adapun kapan Anda bisa menerobos ke alam leluhur dewa asli? Masalah itu tergantung kapan Anda bisa memahami cara kekuatan saya. Sekarang, seperti yang Anda lihat, kekuatan saya adalah tubuh ilusi emas. Dengan kekuatan ini, Anda akan mampu mengubah tubuh fisik Anda menjadi emas. Jin Huasen berkata dengan serius. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Xiaoyan memandangnya dengan curiga setelah mendengar ini. Jadi dia bertanya dengan serius. Berubah menjadi emas? Iya, warnanya berubah menjadi emas. Jawab Ji Huasen dengan bangga. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah hanya kulitnya yang berubah warna? Xiaoyan terus bertanya dengan rasa penasaran. Tentu saja tidak. Bahkan esensi darah dewa aslinya juga berwarna emas. Karena cara untuk mendapatkan kekuatan saya adalah dengan membiarkan daging dan darah saya melahap kekuatan darah Anda. Sehingga Anda akan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Ji Huasen segera menjelaskan. Bajingan besi, teriak Xiaoyan dengan kaget. Apakah Anda benar-benar tidak menginginkan warisan saya? Katakan saja, jadi mengapa repot-repot bersikap sarkastik di sini? Ji Huasen berteriak dan marah. Cuma bercanda, benda dapat masih sangat bertenaga. Karena mampu menggunakan tubuh sebagai senjata, hal seperti itu tidaklah buruk. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tertawa. Mendengar itu, Jin Huasen menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia sadar kembali. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan marah, seolah-olah dia merasa ingin menangis, tapi tidak bisa menangis. Jadi dia hanya bisa merasa pahit sejenak. Tenangkan pikiran Anda karena saya akan merenggangkan meridian Anda sehingga warisan saya dapat terintegrasi ke dalam daging dan tulang Anda. Namun proses ini akan sangat menyakitkan, tapi jangan khawatir, Anda pasti akan merasa sangat segar setelahnya. Jin Huasen berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan sepertinya merasa ada yang salah dengan kata-katanya, tapi sepertinya juga tidak ada masalah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.